Oke ya, sampai di sini kita ya, sampai membuat satu satu image ya, satu rectangle gitu ya dengan koordinat di 150, 100 dengan kanvas 600, 400 ya. Nah, untuk berikutnya ya, kita akan membuat satu satu apa? Satu grid ya. Grid itu maksudnya kotak-kotak gitu ya. Yang nantinya akan kita pakai untuk menerapkan algoritma kita ya. Latar belakangnya gini, bayangkan kalau misalnya saya membuat garis ya, membuat garis dari posisi 10,10 gitu ya, 10,10 sampai ke posisi 20,30 misalnya ya. 10,10 itu di sini ya, di sini. Kecil banget gitu ya, karena ini pikselnya kecil banget gitu ya. Kemudian sampai 20,30. Kemudian garisnya akan juga kecil juga gitu ya, karena cuma 10 piksel gitu ya. Maka garisnya nggak akan kelihatan dan kita nggak bisa mengamati sebenarnya lokasi pikselnya itu di mana saja gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal itu kita simulasikan ya, kita simulasikan supaya satu piksel itu ya, supaya satu titik itu cukup besar sehingga kita bisa mengamati ya. Jadi nanti kita bisa membuat seperti ini ya, kita bisa membuat seperti ini, misalnya eh, draw pixel gitu ya, draw pixel di posisi 0,0 gitu misalnya ya. Kemudian misalnya draw pixel ya, draw pixel di posisi 10,10. Nah, ini pikselnya ini 0,0 ini harus cukup 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 besar ya untuk bisa kita amati. Karena kalau nggak cukup besar, nanti ketika kita menerapkan algoritma untuk menggambar lingkaran atau garis gitu, kita sulit sekali gitu ya mengamati piksel yang ukurannya satu piksel beneran gitu ya. Nah, untuk itu kita buat satu satu grid di mana ketika kita memanggil fungsi draw pixel ini, kita bisa menghasilkan kotak gitu ya. Pikselnya bisa kita amati dengan jelas gitu ya. Kita akan membuat satu fungsi draw pixel ya. Tapi sebelumnya ini mungkin saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Kita akan membagi grid, kita akan membagi 600 kali 400 ini ya, 600 pixel ya, 600 pixel kali 400 pixel ini ke dalam satu grid yang berukuran 6 kali 4 ya, 6 kali 4. Jadi nanti kita akan punya punya kotak kotak sebanyak 60 ke samping secara horizontal dan punya kotak sebanyak 40 vertikal gitu ya. Kita gambar dulu kotak-kotaknya gitu ya. Yang pertama eh, kita tentukan dulu ya warnanya pakai apa. Kita buat eh, warna kotaknya ya, konteks titik set source RGB. Kemudian kita pakai warna warna apa? Warna hitam mungkin ya, hitam hitam atau hitam nanti tabrakan dengan warna pikselnya. Mungkin abu-abu gitu ya, 0,5 0,5 tapi lebih pekat ya, lebih hitam dari latar belakangnya. Kemudian nah, kita bisa mendefinisikan set line width ya. Set line width ini berarti nanti akan ada garisnya ya. Rectangle-nya nanti akan kelihatan garisnya ya. Akan kelihatan garisnya. Nah, kemudian kita buat satu for ya. For untuk yang ke kiri, for misalnya for x ya. For x in range kita buat 60 kotak ya. Kemudian for y in range kita buat 40 kotak ya, 40 kotak. Kemudian kita buat rectangle ya, konteks rectangle gini, rectangle. Nah, di posisi x ya dan di posisi y gitu. Kemudian ukurannya 10 kali 10. Jadi satu kotak itu berukuran 10 piksel kali 10 piksel. Itu nanti akan mewakili satu titik kita gitu ya, satu titik yang akan kita buat gitu ya. Gini ya, konteks rectangle x, y 10,10. Nah, supaya nanti di kotak berikutnya itu dimulai dari posisi 10 ya, 10 piksel berikutnya kita kalikan 10 gini ya. Kita kalikan 10 lalu kita konteks titik stroke ya. Stroke itu untuk menggambar width-nya ini ya, menggambar width-nya 1 gitu ya. Kalau nggak ada stroke-nya nanti nggak kelihatan garisnya ya. Nah, kita lihat hasil dari grid yang kita buat. Nah, ini hasilnya ya, ini hasilnya. Jadi kita akan punya kotak
ini kotak-kotak ini sebanyak 60 ke samping kanan dan 40 ke samping kiri. Nah, berikutnya kalau kita panggil satu fungsi ya, kita panggil satu fungsi, misalnya draw pixel ya, 0,0 gitu, maka seharusnya nanti akan muncul pixelnya atau akan muncul kotak hitam di sini ya, di posisi 0,0 ini. Kalau kita panggil draw pixel ya, draw pixel misalnya 5,5, maka akan muncul satu mulai 0 ya, 0 1 2 3 4 5, kemudian 0 1 2 3 4 5. Nah, akan muncul di sini pixelnya gitu ya. Jadi pixelnya gede, bisa kita amati gitu ya. Nah, kita buat fungsi untuk draw pixelnya ya. Fungsi untuk draw pixelnya ini ya, kita definisikan def draw pixel di posisi x, y ya. Di posisi x, y. Nah, draw pixel ini tentu kita membutuhkan satu parameter lagi, dia akan digambar di mana ya. Dia akan digambar di mana. Nah, dalam kasus ini dia akan digambar pada kanvas yang kita beri nama konteks ini ya. Jadi kita membutuhkan satu saya sebut sebagai kanvas gitu ya, digambar di kanvas. Nah, nanti kita bisa menuliskan kanvas ya, kanvas titik rectangle gitu ya, rectangle di posisi x, y dengan ukuran 10,10 ya. Nah, tentu kita beri warna ya, kita beri warna agar dia berbeda dengan ini ya, berbeda dengan latar belakangnya ya. Nah, draw pixel ya, draw pixel 0,0 ya, kita gambar di mana? Kita gambar di konteks ya. Kita gambar di konteks begini ya. Nah, warna pixelnya apa? Kita definisikan dulu ya. Konteks titik set source RGB ya. Kita beri warna pixelnya warna hitam gitu ya. 0,0,0. Kemudian kita rectangle-nya warnanya kita aplikasikan ke dalam rectangle itu ya. Untuk mengaplikasikan warna ke dalam rectangle-nya kita panggil fill preserve ya. Jangan terlalu bingung dengan ini perintahnya apa gitu ya. Kok ada perintah ini? Ya nggak apa-apa, nanti lama-lama kalian akan terbiasa ya. Sebenarnya fokusnya bukan di situ ya, bukan di perintah-perintah ini, tapi fokusnya lebih ke arah nanti penerapan algoritma ya. Nah, ini draw pixelnya udah jadi ya. Kemudian oke, kita coba kita lihat hasilnya. Nah, ini masih ada yang salah ya, masih ada yang salah. 0,0 sudah benar tapi 5,5-nya di sini gitu. Ya, seharusnya 5,5 itu di sini. Masalahnya di mana? Karena di sini di draw pixel ya, di draw pixel ini x, y-nya itu masih dalam satuan pixel yang sebenarnya. Ya, padahal dia harus ketika di 1,1 gitu misalnya, berarti dalam posisi yang sebenarnya dia harus di posisi 10,10. Maka di sini kita perlu kali 10 gitu ya. Kita jalankan lagi. Nah, gini ya. Jadi ini 0,0, 5,5. Nah, kalau kita mau menggambar pixel ya, kita bisa panggil draw pixel begini. Misalkan kita mau taruh di posisi 50,0 gitu ya, 50,0 ya, kemudian konteks begini. Nah, ini 50,0-nya di sini ya. Kalau misalnya di 50,0-nya kita mau beri warna yang lain ya, konteks titik set source RGB, misalnya diberi warna biru ya. Kalau biru berarti 0, R, G-nya 0, dan blue-nya 1 ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, biru ya. Birunya kok biru semua ya? Karena di sini ya, masalahnya di sini. Ketika kita melakukan konteks preserve, maka semuanya akan diwarna sesuai dengan rectangle yang sudah dibuat begitu ya. Makanya di sini keluar biru semua ya. Oke ya, sampai di sini untuk materi ini. Untuk assignment ya, untuk assignment silakan kalian selesaikan sampai di sini ya. Silakan kalian selesaikan sampai di sini. Kemudian kalian
buat ya gambar pixel, draw pixel, mungkin beberapa pixel gitu ya. Tunjukkan bahwa kalian sudah berhasil sampai pada langkah di sini ya, dengan cara draw pixel di beberapa lokasi. Terserah kalian mau bikin bentuk tertentu ya, misalnya dengan menggunakan for gitu ya, menggambar lingkaran, berarti misalnya for x in range 0 atau 4 gitu ya. Kemudian kalian lakukan draw pixel pada x gitu ya. Kalau kita lihat hasilnya, nah seperti ini ya. Nah kalian buat satu perintah draw pixel begitu yang menunjukkan bahwa fungsi draw pixel kalian sudah berhasil dan sudah bisa digunakan dengan benar gitu ya. Assignment-nya dikumpulkan dalam bentuk screenshot ya. Screenshot apa? Screenshot yang pertama screenshot ini screenshot dari source code-nya. Yang kedua mungkin screenshot dari cukup perintah draw pixelnya aja, kemudian screenshot dari di ini ya untuk tampilannya ya. Dijadikan satu screenshot nggak masalah ya, yang penting bisa kelihatan perintahnya dan kemudian bisa kelihatan tampilannya. Oke ya, sampai di sini pertemuan untuk hari ini, materi untuk hari ini. Kita akan lanjut untuk pertemuan di materi-materi mendatang di pertemuan berikutnya ya.